Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya akan menyampaikan cara bagaimana kita mengecek kesesuaian data antara SIPD dengan SIMDA atau FMIS. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kesesuaian data di SIPD dengan di SIMDA itu harus dilakukan karena DPA yang kita gunakan itu dari DPA di SIPD. Sehingga harus ada kesesuaian data antara SIPD dengan SIMDA. Kesesuaian data tersebut itu ada beberapa, ada 3 ya. Yang pertama kesesuaian angka. Jadi kesesuaian angka, angkanya sama. Kemudian yang kedua kesesuaian program kegiatan, subkegiatan, dan nomenklatur aktivitas, dan yang ketiga adalah kesesuaian rekening belanja. Nah, ini kita akan coba berikan pada teman-teman kemudahan untuk bisa mengecek kesesuaian 3 elemen tersebut. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk menyesuaikan angkanya dulu. Nah, saya mencoba membuka untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya. Saya buka di SIPD, yang kita buka adalah dokumen RKA-nya ya. Rekapitulasi RKA ini ya. Rekapitulasi RKA atau RKSKPD ya. Jadi yang saya buka adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mohon izin Pak Suwandi. Kita buka di penetapan ya. Saya tutup lagi. Kita buka di penetapan APBD. Nah, ini rekapitulasi RKA di SIPD. Selanjutnya kita akan buka rekapitulasi RKA yang ada di SIMDA. Kita buka rekapitulasi yang ada di SIMDA. Yang kita buka di penganggaran PD, kemudian RKAPD. Oh, bukan. Yang kita buka adalah penganggaran PD, kemudian di laporan ya. Di laporan, kemudian kita masuk di rekapitulasi RKA. Pilih dokumen tahun 2022, kemudian pilih SKPD-nya. Unit SKPD, kemudian urusan bidang tidak perlu diisi, program kegiatan tidak usah. Kemudian kita cetak. Nah, ini rekapitulasi yang ada di SIMDA ya. Nah, ini kita harus samakan angkanya. Sama sesuai kesesuaian rekening dan kesesuaian angka yang ada di rekapitulasi RKA. Nah, untuk memudahkan yang ini angkanya sama. Kalau total surplus dan defisit, total surplus atau defisitnya sama, itu bisa saya katakan 50 atau 60% itu kita sudah sama dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat defisit atau surplus atau defisitnya di Pemdes itu sudah sama dengan yang ada di SIMDA ya. Jadi sudah sama, angkanya sudah sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke belanja operasi. Belanja operasinya sama. Belanja operasi sama. Kemudian masuk ke belanja modal. Belanja modalnya sama. Kemudian ke belanja pegawai. Belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal. Nah, ini sudah sama. Nah, di rekapan ini kita sudah sama teman-teman. Jadi angkanya bisa hampir dipastikan 50 atau 60% itu sudah sesuai dengan SIPD yang ada di SIMDA ya. Kesesuaian antara SIPD dengan yang ada di. Nah, selanjutnya kita akan lihat di RKA pendapatan ya. Jadi kalau tadi di Pemdes itu tidak ada pendapatan ya. Tidak ada pendapatan. Nah, jika tidak ada pendapatan kita lewatkan saja.
Kalau ada pendapatan juga harus disesuaikan antara RKA pendapatan dengan RKA eh, pendapatan yang ada di SIMDA. Ya, RKA pendapatan yang ada di SIPD dengan RKA pendapatan yang ada di SIMDA. Mohon maaf teman-teman, ada suara-suara aneh. Itu saya lagi di rumah, lagi kurang sehat, jadi ada suara-suara rumahan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di RKA belanja ya. RKA belanja. Kita masuk di Pemdes. Yang kita buka adalah penetapan APBD. Penetapan APBD-nya ini sudah ada penetapan APBD-nya. Kemudian kita buka juga di SIMDA dengan jenis laporan yang sama, RKA rekapitulasi belanja. Nah, kita cetak. Nah, ini sudah muncul rekapitulasi belanja teman-teman di SIMDA ya. Nah, ini kita sesuaikan teman-teman. Program kegiatan subkegiatannya. Nah, kalau di SIPD itu mulai dari urusannya ya. Jadi ada angka di urusan, kemudian ada program kegiatan dan subkegiatan. Kalau di SIMDA itu tidak ada langsung menunjukkan pada program ya. Nah, kalau misalnya di SIMDA kita langsung program penunjang urusan pemerintahan daerah, belanja operasinya 2684. Kalau lihat di SIPD juga program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota. Oke, sama ya. Jadi belanja operasi, belanja modal dengan jumlahnya sama. Kemudian kita masuk ke kegiatan ya, administrasi keuangan perangkat daerah. Administrasi keuangan perangkat daerah itu angkanya sama. Nah, itu diserahkan kepada teman-teman ya, bisa di print juga sebenarnya, kemudian dilakukan verifikasi secara manual. Khusus untuk dinas kesehatan dan sekretariat daerah ya, itu langsung masuk di RKA belanja, RKA SKPD belanja ya. Langsung masuk di RKA SKPD belanja. Jadi tidak perlu ada rekap karena rekapnya itu ada di unit dinas kesehatan atau di sekretariat daerah. Karena dinas kesehatan itu punya unit di bawahnya, ada rumah sakit dan puskes. Kemudian sekretariat daerah juga ada unit di bawahnya, bagian-bagian. Maka hanya bisa melakukan verifikasi data di rekapitulasi anggaran belanja berdasarkan program dan kegiatan. Tidak bisa melakukan rekapitulasi dari rekap RKA ya. Karena yang melakukan rekap RKA itu ada di Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah gitu. Nah, nanti ini dilakukan berjenjang di Puskesmas. Silakan buka rekapitulasi anggaran belanjanya, baik yang ada di SIPD dengan SIMDA. Kemudian jika itu sudah sama, maka disampaikan ke Dinas Kesehatan untuk diverifikasi lebih lanjut dan selanjutnya disampaikan ke Badan Keuangan. Nah, untuk yang rincian belanja yang paling sering terjadi tertukar ya, rekening belanjanya tertukar itu ada di perjalanan dinas ya. Nah, di perjalanan dinas itu ada beberapa OPD yang tertukar belanjanya yang seharusnya dibebankan pada anggaran belanja anggaran perjalanan dinas dalam kota, tetapi di SIMDA dimasukkan dalam perjalanan dinas biasa atau begitu pula sebaliknya. Yang seharusnya perjalanan dinas biasa masuk dibebankan dalam perjalanan dinas dalam kota. Ini harus diperhatikan teman-teman atas kesesuaian itu.
Nah, kalau itu sudah selesai, maka itu bisa disampaikan di keuangan. Nah, sekarang kita akan masuk di rincian belanja. Ini yang agak lama teman-teman karena kita akan masuk per sub kegiatan ya. Ini memakan waktu lama. Oh, sorry. Ini memakan waktu agak lama, tapi nggak apa-apa ya, jalanin aja. Error. Selamat datang 2023. Nah, ini kita masuk di dokumen anggaran RKA dan RKA SKPD rincian belanja. Mohon maaf suara agak serak-serak basah. Kita masuk Pemdes. Masuk Pemdes. Nah, ini. Kita masuk ke kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Masuk penetapan APBD. Nah, ini sudah masuk di rincian belanja. Kemudian kita buka di FMIS ya, di Simda. Buka di RKA belanja tahun 2022. Pilih bidang pemerintahan, itu bidangnya apa? Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian kita pilih programnya. Tinggal dilihat di sini teman-teman, programnya program administrasi pemerintahan desa. Program administrasi pemerintahan desa. Kemudian pilih RKA-nya, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa. Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa. Tuh. Nah, untuk pilih sub kegiatan RKA tidak usah dipilih karena di SIPD juga sudah sub kegiatannya sudah ada di dalam ya. Sub kegiatannya sudah ada di sini. Cetak. Oke. Nah, sekarang kita samakan sub kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa. Belanja daerahnya 154 dan sekian. Oke, sama. Kemudian yang harus dipastikan adalah kesesuaian rekening belanja teman-teman ya. Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor dan alat tulis kantor. Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor dan alat tulis kantor. Angkanya 4,994, 4,994. Oke, sudah sama. Kemudian kita masuk ke rekening belanja yang lain. Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak. Belanja alat bahan kantor untuk bahan cetak 3.300 di Simda 3.300. Oke, sudah sama teman-teman. Jadi begitu seterusnya teman-teman, kita harus sesuaikan rekening belanja. Jadi harus disesuaikan rekeningnya antara SIPD dengan Simda ya. Silahkan teman-teman berekspresi bagaimana cara teman-teman untuk melakukan verifikasi. Bisa juga di print kedua-duanya, baik yang ada di SIPD dengan di Simda, kemudian melakukan checklist secara manual. Yang jelas angka direkapitulasi, angka kesesuaian program kegiatan subkegiatan dan rekening belanja sudah sama. Nah, ketika ini sudah sama, angkanya sudah sama, nomenklaturnya sudah sama, maka ini tinggal disampaikan, tinggal dilaporkan untuk kita
posting supaya bisa dikeluarkan UP-nya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa segera kita jalankan penatausahaan untuk tahun 2022. Mohon maaf suara agak serak-serak basah karena lagi kurang sehat. Mohon doanya bisa segera pulih dan bisa beraktivitas sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.